Jadi pasiennya umum, dari bayi sampai lansia. Jadi semua kalangan ada juga. Bagaimana nge-treatnya sama. Tidak ada pembedaan dan lain-lain. Baku hantam juga. Dari beberapa pasien, ada yang umum, atlet, ada orang tertentu, ada public figure, ada pejabat tinggi, TNI, Polri, kita juga menangani hal tersebut. Halo, saya Windy Mayang, saya adalah seorang fisioterapi, saya lulusan dari Akademi Fisioterapi Dustira. Kebetulan saya sekarang lagi fokus untuk melanjutkan kuliah sarjana terapan di masih fisioterapi juga, mengupgrade. Terakhir 5 April saya bertempat tinggalnya di Bandung. Saya dibesarkan di Bandung juga. Ibu saya juga daerah Bandung. Jadi semuanya kita daerah Bandung. Saya sekolah juga di Bandung dan kuliah pun waktu pas fisioterapi di Bandung juga. Nah, pas sekarang saya kuliahnya di Jakarta. Anak ketiga. Terakhir, perempuan terakhir. Di tengah abang saya, 1 perempuan. Umur saya sekarang 29 tahun. Saya udah nikah, punya anak 1. Sekarang tinggal sama orang tua saya dan kebetulan juga suami saya juga sedang dinas. Jadi saya bisa berkarya untuk ke masyarakat lebih luas lagi. Karena mungkin jodohnya kali ya, karena kan takdirnya harus bagaimana, kayak gitu kali ya. Kesehariannya ngonten, kemudian kuliah sama ke masyarakat. Dan pengen mencoba untuk sebuah penelitian bikin jurnal. Harapannya bikin jurnal dan bikin buku tentang fisioterapi di masyarakat. Hobinya untuk saat ini mungkin banyak orang yang lihat saya mungkin nyakitin orang. Tapi hobi saya sekarang kayak lebih tepatnya bukan dibilang belajar, enggak, kayaknya untuk mengasah tenaga, kayaknya olahraga lah ya. Jadi saya lulusan D3 fisioterapi di Dustira Cimahi, itu 3 tahun, dan itu gelarnya AMDFT, Ahli Madya Fisioterapi. Sekarang melanjutkan S1 Universitas Binawan. Iya, fisioterapi, itu tentang kesehatan. Sebelum ke fisioterapi itu saya mencoba untuk kedinasan, saya coba untuk tes polisi, tes tentara. Kalau tentara kan 6 bulan udah bisa kerja. Gimana caranya saya masuk ke sana? Akhirnya gagal di tengah jalan karena orang tua ya nggak tahu apa-apa. Jadi nggak ada saran dan kritik gitu orang tua mau ngapain. Yang penting intinya mama pengen tahu kalau kamu kuliah, besokannya kerja. Tapi orang tua menginginkan kalau saya itu menjadi seorang guru, Kak. Kalau apalagi SD, TK, itu kan istilahnya kita bisa berkontribusi lebih banyak di keluarga dapat, menjadi ibu karir juga dapat. Tapi saya coba juga, akhirnya saya masuk di UPI, Fakultas Ilmu Fisika, karena saya adalah orang eksak, ceritanya seperti itu. Akhirnya ibu saya bilang bahwa bisa ditunggu dulu nggak? Bisa di skip dulu nggak? Oke, saya skip, saya coba lagi. Karena bapak saya bilang kayak gini, kalau bisa sih anak kesehatan. Karena kalau kesehatan itu setidaknya kita tahu apa yang kita rasain, nggak jomplang-jomplang banget. Apa ya, tahu obat kek, apa kek, herbal kek, apa kek. Ya, saya nurut aja gitu aja. Tapi saya searching, apa sih kesehatan yang agak sedikit, jangan bidan, jangan ini, kayaknya bukan saya banget. Kebetulan saya memang sering
di KONI. Di KONI itu ada beberapa part. Di situ ada fisioterapi. Saya coba untuk mencari informasi tentang fisioterapi itu apa. Dan kebetulan sekali Kak, jadi fisioterapi itu teman papa saya adalah dosen fisioterapi. Jadi ketika saya tahu fisioterapi itu apa dan bapak saya nge-matchingin bahwa ini kayaknya kamu suka deh. Ini apa? Ini tentang olahraga juga. Jadi dikenalin seperti itu. Ini spa juga. Kayak kecantikan dan lain-lain. Kayaknya nggak terlalu berat deh. Akhirnya saya nggak tahu kenapa ya, mungkin saya coba di sini dan ya jadi aja jadi kayak ritmenya udah ke fisio. Yang tadinya mau jadi guru berbalik arah kayak ya udah nanti takutnya ibu bapak saya sakit, kalau keluarga saya sakit atau misalkan anak atau suami saya nanti sakit, saya bisa ngobatin minimal. Kenapa tertarik fisioterapi? Karena kita ketemu banyak pasien, kita banyak pengalaman pasien, kita banyak dengan kata terima kasih ya mbak ya, yang tadinya saya nggak bisa sholat. Kalau orang non muslim, aduh mbak saya bisa bertumpu, saya bisa ibadah. Itu adalah salah satu, oh ternyata ini seneng ya, punya kesenangan tersendiri bahwa oh yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia bisa jalan, bisa bergerak. Itu kayak wah bapak sekarang bisa jalan ya, kemarin tuh pakai kursi roda. Iya mbak, seneng banget. Oh ya udah. Jadi kayak memberikan kehidupan atas izin Tuhan ke kita. Semua fisioterapi itu impiannya memiliki punya sendiri, klinik sendiri. Saya cabang ada di Rawamangun, di Jalan Pemuda Raya nomor 66. Itu sampingnya Universitas UNJ, sampingnya Lab School. Di situ tempat saya. Sama satu lagi di sini, di Jalan Kemang Timur Dalam nomor 9. Kita punya tim 15 di 2 cabang. Sakit, aduh, kamu sakit banget ya Allah. Aduh, kasarnya kami Islami, gimana coba? Lah iya lah, orang tadi loh baru sisi sini, aku loh belum sini. Jadi pasiennya umum, dari bayi sampai lansia. Jadi semua kalangan ada juga. Bagaimana nge-treatnya sama. Tidak ada pembedaan dan lain-lain. Baku hantam juga. Nggak ada dilus-elus, sayang, cinta manis, enggak. Tapi memang beda perlakuan untuk para lansia. Beda judul. Para lansia, anak kecil itu juga beda. Hanya perlakuan perilaku aja, penyampaian terhadap orang tua dan balita. Tapi kalau misalkan dari usia 25 sampai 40 itu sama rata. Dari beberapa pasien ada yang umum, atlet, ada orang tertentu, ada public figure, ada pejabat tinggi, TNI, Polri, kita juga menangani hal tersebut. Cuman terkadang ada beberapa sensitif terhadap apa yang saya berikan postingan. Kayak, oh Mbak Windy cuma nanganin itu ya. Padahal cuma hanya 1 dibanding 100 pasien saya. Tapi alasannya saya berfoto dengan mereka karena mereka adalah public figure dan bisa menyampaikan aspirasi tentang fisioterapi. Karena kadang suka berpikir sendiri ya, kalau misalkan Indonesia itu lebih ke overthinking kayak, ya kalau artis jadi mahal. Padahal nggak gitu juga. Saya juga bekerja bukan hanya untuk uang juga kok. Ada part di mana bagian saya harus mencari uang, saya harus bisa memberikan manfaat untuk orang. Ya pertama kali bang ini bang. Kita itu ketika pasien mengeluhkan ada rasa sakit, kita akan ngurangin dulu rasa sakitnya, kita evaluasi kenapa sakit. Ternyata ada taik, kalau taik atau kekakuan kita bisa stretching. Tapi ternyata ada komponen yang lemah, berarti kita masuk ke
tempat ruang gym. Cuman hanya sekitar 15 menit atau 20 menitan paling lama. Karena pada dasarnya pasien sini kan kebanyakan umum ya Kak. Dan bukan atlet. Kalau atlet sih 3 jam di sini pun senang. Tapi kalau misalkan beda, pasien yang umumnya elah gue cuma ngetik-ngetik gini doang. Terus disuruh ini itu di ini tuh nggak mau juga secara psikologis. Karena butuhnya secara pasif. Tapi kadang kita juga akan mengaktifkan dengan hal-hal kayak ya harus dilakukan ketika barbelan itu dipakai. Gimana caranya pengobatan yang saya lakukan ini seefisien mungkin, secepat mungkin. Secara teori memang lama. Secara dedikasi pengalaman, gimana caranya kita harus cepat sembuh. Kita cuma hanya 1 jam, yang lama itu adalah di lingkungan Anda sendiri. Kayak misalkan ngantor, ya ngantor nanti kalau ngetik giniin ya. Nanti awas kalau misalkan kita evaluasi, kalau misalkan nggak naik ritmenya berarti nggak ngapa-ngapain. Biaya untuk di Kemang ataupun di Jakarta. Setelah range harga dari saya, itu biasanya di kita itu dari 300 sampai 400 ribu. Itu meliputi pemeriksaan, konsul, kemudian evaluasi. Dari harga tersebut itu kadang ada nih Kak yang bilang kayak gini, ada nggak harga khusus untuk ditanganin Windy Mayang berapa juta gitu kan. Saya bilang nggak ada Pak, nggak ada hal yang khusus karena fisioterapi itu buat saya sangat spesial. Windy Mayang adalah seorang fisioterapi, fisioterapi itu spesial. Dan ketika ada orang yang memiliki profesi fisioterapi berarti itu spesial juga. Saya di sini cuma hanya berkontribusi untuk memasyarakatkan, promosikan. Ya kita di sini untuk promosi, untuk lebih tepatnya ya untuk membangun kesehatan mental dan kesehatan gerak terhadap masyarakat. Kalau diremehin itu pasti ya, namanya juga orang dari pasien, dan ini kita ngobrol dari segi pasien kayak ya elah cuman cewek, biasanya juga gue ngurut sama yang bertato, yang kuat, ini bisa nggak nanganin gitu kan. Ya udah Pak, nggak usah berisik, tengkurap aja, eksekusi. Dulu ya nggak seperti itu, kadang kalau dikucilin ya kayak gitu doang, kayak sedih dan kayak emosional. Tapi setelah dipikir-pikir lagi ya tanpa mereka melecehkan kita, melecehkan dalam segi keilmuan kita, ya sekarang jadi melambung dan tidak ada gender. Kok D3 bisa naik sih? Kok hal yang kamu lakukan itu salah? Hal yang kamu lakukan itu tidak benar. Hal yang kamu lakukan itu ingin viral. Itu banyak banget Kak. Ya cuman cewek doang sih menang tampang katanya kan kayak gitu. Ya sudah gitu kan, ya tampang juga Tuhan yang ngasih ya. Ya udah, cuman balik lagi apa yang menjadi pertikaian terhadap orang menilai saya nggak peduli. Yang penting saya balik lagi, tujuan saya untuk membahagiakan keluarga saya yang bisa mendukung saya seperti ini. Pasien yang parah itu sebenarnya apa ya di fisioterapi itu kayak ya paling tidak bisa jalan jadi jalan. Tapi ada salah satu yang menarik di sini, ada pasien saya perempuan, khususnya untuk healthy care untuk perempuan di Indonesia, yang kadang perempuan itu kadang kan suka dilecehin ketika salah satunya kayak unsur-unsur kayak seksual dan lain-lain. Obrolannya panjang tentang perempuan karena pasien saya adalah seorang perempuan. Sampai 2 HPS bolak-balik itu dia ceritain badannya sendiri. Singkat ceritanya itu beliau miom, otomatis kan epidural di belakang. Diambil miom, selesai. Akhirnya ternyata 3 tahun kemudian ternyata dia saraf kejepit. Tanpa peran fisioterapi, dia langsung operasi kembali HNP-nya. Dari HNP tersebut, akumulasi beliau ini lumpuh sebelah. Jadi ketarik dari jarinya kaki itu jadi, yang jari itu kan begini ya Kak ya. Dia melintir ke belakang. Dia melintir ke belakang, jalannya twist. Untuk BAK, BAB dia terkontrol dengan obat.
karena dia secara kondisi sudah tidak bisa ngelos bagian reproduksinya. Sampai dia galau lah ceritanya karena beliau ini sudah nikah ceritanya. Sampai dia bilang mengajukan bahwa apakah saya harus bercerai dari suami saya. Ih jangan, saya bilang nanti aja dulu, tenang. Dia udah panik, udah kayak emosionalnya terbangun di situ, kayak pengen nangis. Karena kalau saya jadi dia pun kayaknya saya nggak kuat juga. Namanya juga perempuan ya, tapi jangan cengeng nih Win. Dipegang, tajam tumpul, nggak bisa. Di bagian pantat, di depan, di bagian kewanitaannya nggak kerasa apapun. Sampai ya ngontrol secara organ leher vaginanya bener ngelos. Saya masuk ke dalam, gimana caranya bisa kontraksi. Diputer, itu kayak saya pribadi pas lihat pasiennya kayak gini, keren nih Win. Keren banget loh Win, ayo Win gitu. Menyemangati diri sendiri untuk menjadi hero-nya dia. Dan dia bisa jalan. Akhirnya 8 kali kalau nggak salah. Beliau sudah napak, sudah bekerja. Terus dia datang cuman gini. Wah saya sedih banget itu. Aduh jadi inget. Cuman gara-gara pasien itu ya. Karena dia umurnya 28 tahun, seusia saya berarti ya. Kayak, kalau saya jadi dia itu nggak enak, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, kayak dunia nggak, ya udah, mending kalau lumpuh doang bisa pup atau bisa pipis sendiri kan enak ya. Ini dia sampai dia bilang kayak gini, iya Kak, aku tuh kalau misalkan duduk kayak gitu, ya pipis gitu, kan, oh my god, sampai segitunya ya. Yang tadinya narik sekarang sudah napak, yang dia jalannya itu twist, dia sudah jalan seperti biasa. Dan itu kayak aku nangis bukan sedih tapi terharu bahwa dari tangan lo nih Win, dari tangan tim lo nih Win. Kesenangan saya menjadi seorang fisioterapi itu orang jadi rilis stres ya. Karena salah satunya melihat kiri dan kanan itu jerit-jerit dan jadi lucu, ibaratnya kan kayak gitu, tapi lebih tepatnya kesenangan saya sebagai seorang fisioterapi untuk saat ini bisa banyak menyembuhkan orang, dan kesenangan saya menjadi seorang fisioterapi adalah salah satunya Windy Mayang dikenal sebagai seorang fisioterapi. Jadi saya akan berterima kasih sekali dengan fisioterapi. Karena orang kenal saya adalah seorang fisioterapi. Tanpa fisioterapi, orang tidak akan pernah mengenal Windy Mayang. Itu kesenangan saya untuk saat ini. Dan mungkin untuk saat ini, waktu dulu kenapa? Karena bisa menyembuhkan. Untuk saat ini, saya bangga dengan menjadi profesi fisioterapi. Dengan kata orang adalah orang tukang urut berijazah, saya nggak peduli. Yang jelas, saya bisa seperti ini karena fisioterapi.